Sudah. Oke. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering, Binus School of Engineering, kelas LA072. Baik, hari ini kita kuliah kalkulus 3 tentang PD partial non homogen. Jadi yang minggu yang lalu itu kan di akhirnya itu kan sama dengan 0, Q X, Y nya 0, betul enggak? Minggu lalu. Nah, itu termasuk homogen semua ya. Kalau di ruas kanannya sama dengan 0, di mana Q S, Y-nya sama dengan 0, maka itu adalah PD parsial homogen. Nah, hari ini kita pelajari tentang yang non homogen. Tetap dipakai yang homogen ya. Ditambah lagi yang non homogen, yang untuk non homogen itu menggunakan solusi khusus. Mungkin ada yang disebut solusi komplementer. Ingat dari PD biasa. Ordinary differential equation kan ada Y adalah YH tambah YK atau YP. Ya, YP itu partikular atau komplementer atau khusus sama deh ya. Jadi Y homogen tambah Y khusus. Ini Z di sini ini Z. Z sama dengan ZH tambah ZK. H itu adalah homogen, K khusus ya. Baik. Nah, ini kita mencari solusi khusus ya. Kita mencari solusi khusus. Dalam hal ini lambangnya adalah ZK. Ya, solusi khusus itu adalah ZK. Oke. Yang pertama adalah, ini ada beberapa ya. Ada 5. Bila atau jika sama dia. Bila Q X, Y-nya berbentuk eksponensial. E pangkat AX tambah BY. Jadi kalau ruas kanannya Q X, Y-nya sama dengan E pangkat A kali X tambah B kali Y, maka solusi khususnya adalah ya, solusi khusus ZK ya, lambangnya adalah ZK sama dengan ya seper fungsi dari dx, dy. Ya, fungsi dari dx, dy dikali Qx, Y-nya itu eksponensial AX tambah BY. Nah, di sini di mana dx-nya sama dengan A. Jadi kalau ada eksponensial AX tambah BY, ini artinya dx-nya sama dengan A, dy-nya sama dengan B. Ini penting ya. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi apa? Seper fungsi A, B. Artinya dx-nya diganti dengan A, dy-nya diganti dengan B. Dikali eksponensial dari AX tambah BY. Jelas sampai sini? Halo? Ya, berarti jangan lupa dx diganti A, dy diganti B. Ya. Oke, itu yang pertama. Sudah? Sebenarnya ini yang saya kirim sama ya bahannya. Mungkin ada penjelasan tambah-tambah dikit gitu. Nah, berikutnya ada yang kedua adalah bila atau jika sama ya. Bila atau jika Q X, Y-nya sama dengan trigonometri sekarang, kosinus AX tambah B atau sinus AX tambah B, ya, AX tambah B, maka solusi khususnya, ya, solusi itu penyelesaian ya, sama. Solusi khusus adalah Z sama dengan ZK ya, sini ZK adalah seper
Ya. Seper dari fungsi dari apa? Nah, ini ada komponennya yaitu 3 komponen dx pangkat 2, dx kali dy, dx kali dy, dan dy pangkat 2. Ada 3 komponen ya. Dx pangkat 2, dx dy, dan dy pangkat 2. Dikali misalnya cos atau sin, ya, terserah sini ya. Ini bisa cos, bisa sin ya. Sin AX plus B, bisa juga cos AX plus B, tergantung soalnya. Nah, di sininya tulis ZK itu, oh ya di sini ketentuannya adalah bahwa dx kuadrat itu sama dengan min A kuadrat. Ya, kemudian dx dy itu sama dengan min AB, ya. Min AB. Min A kali B itu ya, min AB. Kemudian dy pangkat 2 sama dengan min B kuadrat. Jangan lupa ini. Ini yang penting nih dalam penyelesaiannya ya. Yang saya kotakin tuh ya. Bahwa ds kuadratnya adalah min A kuadrat sehingga ini dapat kita ganti dengan fungsi dari dx kuadratnya kita ganti dengan min A kuadrat, itu maksudnya dx kali dy sama dengan min AB, dan dy kuadrat sama min b kuadrat dikali sinus dari ax tambah b. Trigononya apa sinus atau kosinus tergantung ya, tergantung soalnya. Oke, sampai sana dulu ada jelas. Ini teori dulu ya, masih teori, belum contoh. Nanti setelah ini kita masuk contoh soal. Nah, yang sampai sini ada pertanyaan dulu, baru 2, kita ada 5. Oke ya. Kita teruskan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah bila Qx, Y-nya ya. Qx, Y-nya sama dengan X pangkat M, Y pangkat N. Titik-titik itu maksudnya bisa aja dalam bentuk polinom ya. Bentuknya misalnya X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2, Y pangkat 1 dan seterusnya ya. Bisa banyak. Kemudian ini dilakukan di sini, kita lakukan nanti pembagian ya. Di mana solusi khususnya adalah ZK sama dengan seper fungsi dari dx, dy. Ya. Yaitu dikali dengan X pangkat M, yaitu Qx, Y pangkat N. Nah, dalam hal ini dilakukan ini, maksudnya dilakukan pembagian itu ini ya, seper dx, dy-nya. Jadi misalnya seper X pangkat 3 kali Y pangkat 2 gitu. Dilakukan dilakukan yang maksudnya ini dilakukan pembagian. Ya. Pembagian berekor, tahu enggak? Bagian berekor. Mungkin istilah itu sekarang sudah enggak pernah disebut ya. Waktu Anda belajar 3 bagi 2, pernah kan Anda lihat ya? 3 dibagi 2, 1 kali 2, 2, sisa 1. Ini namanya pembagian berekor. Jelas ya? Nah, ini angka. Kalau dia berupa apa? Variabel ya. Pembagian berekornya berupa apa? Variabel ya. Oke. Baik. Nah, sehingga berbentuk nanti binomial ya, di binomial. Yaitu maksudnya yang polinomnya itu hasil baginya itu berbentuk binomial. Ya, sehingga sebenarnya hasil bagi ini ya, lebih tepatnya hasil baginya berbentuk ya, hasil bagi ya yang berbentuk binomial, yaitu A0 bilangan tambah A1 dx ditambah A2 kali dx kali dy
ya. Terus ada mungkin dy pangkat 2 ya. Dan dy sendiri dan seterusnya. Nah, ini yang disebut binomial. Binomial ya. Oke. Sampai sini yang ketiga jelas. Ini masih teori ya, nanti kita masuk prakteknya dengan contoh soal ya. Oke. Yang keempat nanti adalah bentuk eksponensial tetapi kali sesuatu fungsi. Mungkin sama ini modelnya kalau saudara lihat identik dengan yang PD biasa. Apa? Ordinary differential masih enggak? Ada bentuk E pangkat AX kali V, ada kan? Di PD biasa. Jadi misalnya ada Y double aksen kurang 5Y tambah 6Y. Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 5Y itu sama dengan E pangkat X kali X pangkat 1 atau X pangkat 2. Ya. Nah itu model PD biasa atau ordinary differential equation. Di sini juga ada. Jadi hampir mirip-mirip semua ya, tapi lain ya. Karena ini adalah PD parsial, kalau itu PD biasa ya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang keempat. Ada ini. Kita hapus dulu ya. Boleh bisa dihapus. Bisa dihapus dulu. Yang keempat, insert draw. Ya. Bila key ya. Bila key x, y-nya berbentuk eksponensial kali fungsi dua variabel. Jadi E pangkat AX tambah BY kali V X, Y. Ya, kali V X, Y. Ini jadi eksponensial kali fungsi ya. Fungsi dari dua variabel. Nah, solusi khususnya apa? Itu kita cari. Solusi khususnya adalah ZK sama dengan, nah ini juga mirip-mirip juga yang Anda pelajari. Ini adalah E pangkat AX tambah B dikali seper. Ingat enggak kalau terjadi seperti itu maka D-nya harus ditambah D tambah A enggak? A-nya E pangkat AX, mesti kan? Anda masih ingat kalau yang dulu itu kalau misalnya kalau situ fungsi X ya, fungsi X-nya kalau berbentuk E pangkat AX kali misalnya X kuadrat. Ini kan A ya, A-nya. Sehingga bentuk itu apa? Misalnya ini ada sini ada sorry. Ini depannya ya. Nah, sehingga bentuknya itu adalah nanti D-nya itu ditambah A, ada enggak? Mesti enggak? Jadi itu Anda banding-bandingkan mirip tapi tidak sama ya. Enggak sama ya. Oh, jadi semua nih. Kacau nih. Bisa terjadi gini, aduh. Hah? Ya, di save kemudian ditutup, dibuka lagi. Biasanya ya Anda yang bilang dulu, memang saya coba gitu. Saya coba ya. Nah, yang online, halo. Baik, kita buka lagi. Tadi itu kan filenya mana ya? Hilang.
Filenya di desktop. Oh ya, belum buka ya. Baik. Kita buka. Sudah masuk itu? Halo? Atau masih kosong? Yang ini. PowerPoint-nya udah lihat? Belum ya? Oh, belum ya. Ini lagi. PowerPoint-nya belum, kita ulang lagi. Mungkin tadi belum buka ya. Buka. Nah, ini PowerPoint-nya. Ini slide-nya nih. Nah. Sekarang udah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah. Enggak. Udah hilang lagi deh. Yang tadi 3 lah ya. 4-nya yang itu ya. Tadi hilang lagi jadi. Yang keempat tadi apa? Bila Q X, Y-nya berbentuk eksponensial E pangkat X tambah BY dikali fungsi dari dua variabel V X, Y ya. Maka solusi khususnya adalah apa? Solusi khususnya sama dengan ZK ya. ZK sama dengan eksponensialnya letak di depan. Itu juga sama yang di PD biasa atau ordinary differential equation dikali seper fungsi. Nah, ini kan biasanya seper fungsi dx, dy. Nah, tetapi di sini karena ada a dan b, sini artinya dx dy, dx-nya ditambah a, dy-nya ditambah b. Nah, itu bedanya. Baru dikali v dari seper fungsi ini kali v x, y. Jelas sampai sini? Beda ini yang bedanya yang di sini nih. Ya. Ya, bedanya ini yang dx plus a. Kalau di yang PD biasa, ordinary differential equation, itu adalah d plus a. Enak. Cuma satu aja. Karena eksponensialnya kan e pangkat x saja, tidak ada by-nya kan. Maka sini d plus a. Tidak pakai x-nya, d plus a. Kalau di PD biasa, ordinary differential equation. Kalau di partial differential equation ini ada dua nih. Karena sini e pangkat x tambah by, maka ini fungsi dx tambah a, dy plus b. Ya. Oke, yang kelima, yang terakhir ini teorinya. Untuk persamaan dari order 1, nah ini. Jadi kalau kita cerna memang agak membingungkan, tapi dalam prakteknya tidak sulit. Ya. Dari persamaan dari order 1 ya. Berarti PD ya. Order 1 yang berbentuk nah, bentuknya gimana? Bentuknya adalah P min MQ sama dengan QX, Y. Ini mirip dengan PD linear modelnya. Modelnya ya, tapi beda ya. Nah, ZK-nya adalah ya, solusi khususnya adalah integral Q X, Y-nya berubah menjadi C kurang MX. C kurang MX. Itu kan sebetulnya Y sama MX tambah C. Itu enggak? Biasanya kan? Y sama MX tambah C, ini C kurang MX. Ya. Berarti Y-nya berubah C kurang MX di mana? Nah, itu yang
Ini kasih tahu sini. Di mana C adalah Y tambah MX. Oh, ini asalnya dari sini nih. C adalah Y sama MX, sehingga Y adalah berapa? Berapa Y? C kurang MX sama dengan Y. Betul enggak? Halo? Ya. C kurang MX sama dengan Y. Y sama MX ini kan sering kita pakai kan untuk menyelesaikan yang PD homogen, menyelesaikan yang bentuk homogen dari Z homogen, kan? Kalau akar dari persamaan auxiliarinya M1 M2 kan Z sama dengan ZH-nya adalah apa? Fungsi F besar ya, F besar dari Y tambah M1X kurung tambah G besar dalam kurung Y tambah M2X. Ya, itu dasarnya itu. Ini sebetulnya diambil dari situ. Nah, ini teorinya. Sekarang kita masuk mulai dengan contoh hitungan. Nah, ini ramai ini hitungnya ya. Yang paling ramai itu kalau yang polinom, yang binomial itu, waduh, panjang, ada yang panjang sekali gitu ya. Anda udah lihat ya? Belum? Atau disimpan aja? Baik. Kita masuk contoh 1 ya. Contoh. Ini contohnya ada 10. Dia nggak tahu hari ini bisa selesai atau enggak. Dia coba. Kalau nggak selesai, kita lanjutkan minggu depan ya. Contoh pertama adalah selesaikan PDE atau PID parsial ya. Selesaikan PDE apa? Partial differential equation. Bukan program studi, bukan prodi Anda ya, apa? Product Design Engineering. Sama singkatannya. Ya, partial differential equation atau PD parsial. Atau singkat PDP ya. Sama. PD parsial. Dari do pangkat 3Z per do X pangkat 3. Kemudian dikurangi 3 dari do pangkat 3Z per do X pangkat 2 kali do Y pangkat 1. Ditambah 4 kali, di atasnya sama semua nanti. Do pangkat 3Z semuanya itu sama. Do Y pangkat 3. Ya. 3 komponen sama dengan E pangkat X plus 2Y. Ya kan? Ini soalnya ya. Nah, bagaimana kita mencari solusi ya? Solusi PDE atau PD parsialnya itu adalah apa? Oke. Jadi solusinya adalah terjemahkan dulu nih. Ini apa artinya? Do pangkat 3Z per do X pangkat 3 apa tuh? DX pangkat 3, betul enggak? Atau DX ini dikurung boleh ya? DX ini satu kesatuan, bukan X yang mengatakan DX-nya ya. Atau kalau mau tulis begini boleh nih, begini. DX kurung pangkat 3 dikurang 3 kali, nah ini apa? Penyebutnya lihat dari penyebut ya, jadi DX pangkat 2 kali DY. Ini kan kali DY ini. Tambah koefisiennya 4, terus penyebutnya lagi kali DY kurung pangkat 3. Ini yang sama dengan ini kurung, jangan lupa kurung ya, kali Z. Jangan lupa. Karena ini kan semuanya do pangkat 3Z. Ya nah? Sedang do itu do X itu kan artinya DX itu adalah do per do X itu artinya sama dengan eksponensial E pangkat plus 2Y. Sampai sini ini terjemahannya ngerti? Kalau yang online jelas nggak merubah bentuk dari do pangkat 3Z menjadi per do X pangkat 3 adalah DX kurung pangkat 3. Halo? Ngerti Pak. Iya Pak. Oke.
Baik, makasih. Nah, barulah kita mencari oh ya, ini bentuk yang non homogen karena ini namanya Q, X, Y yang sebelah kanan tidak sama dengan 0, maka kita ambil yang pertama adalah, kita ambil itu ya, dx kurung pangkat 3 dikurang 3 kali dx kurung pangkat 2 kali dx, dy tambah 4 kali dy kurung pangkat 3. Jadi kadang-kadang orang nulisnya tidak pakai kurung ya, cuma jadi bingung kan ya. Kemudian dikurung dikali z sama dengan 0. Nah, ini tujuannya apa? Mirip dengan yang Anda belajar di ODI, ordinary differential equation. Ingat enggak? Kalau ini PD non homogen diambil sama dengan 0 untuk mencari solusi homogennya, betul enggak? Ya, solusi homogennya di mana ya? Di mana dx sama dengan m dan dy sama dengan 1. Ingat enggak? Minggu lalu kita pelajari itu. Halo? dx sama dengan m, dy sama dengan 1. Nah, kita masukkan sini. dx ini m pangkat 3 kurang 3 kali m kuadrat kali 1, ya nak? Ditambah 4 kali dy-nya 1 pangkat 3, dy pangkat 3. Jadi ini kali oh ya, ini sama dengan 0 ini adalah persamaan auxiliary ya nak? Persamaan auxiliary ya. So, ini langsung yang kita buat gitu ya. Jadi di sini sudah telang belum, kita pakai ini aja. Terus saya hapus dulu ya. Nah, ada penghapusnya nih. Sorry, ini kurang. Kemudian ini tadi insert draw, ini kurungnya hilang. Nah, persamaan auxiliary gitu ya. Persamaan auxiliary ya, ini dx-nya m, dy-nya 1 adalah ini terjemahan nih. Di mana z nggak mungkin 0 kan? Kalau z 0 apa yang mau cari? Enak. Z nggak mungkin 0. Berarti yang 0 itu ini. Jadi ini yang diganti m pangkat 3 kurang 3 kali m kuadrat kali 1 dy-nya, 4 kali dy-nya 1 pangkat 3 ya, dy pangkat 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan auxiliary. Kalau di PD biasa namanya apa? Persamaan eigen, betul enggak? Di PD biasa namanya persamaan karakteristik atau persamaan eigen. Sehingga ini adalah m pangkat 3 kurang 3 m kuadrat ditambah 4 sama dengan 4 sama dengan 0 ya. Nah, penguraian ini tidak bisa dengan cara biasa, betul enggak? Lantas menggunakan apa? Rumus Horner, ingat enggak? Ya, rumus Horner. Ini terjemahannya, ini artinya 1m pangkat 3 kita dikurang 3 kali m kuadrat. Ada enggak m pangkat 1? M pangkat 1 ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada tulis 0 kali m tambah 4 sama dengan 0. Harus diurut ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 bilangan. Bilangan itu artinya kali m pangkat 0 sama ya. Nah, ini kita salin lagi di halaman berikutnya. Ya. Ada yang mencatat dulu. Oke. Ya, di halaman berikutnya kita salin lagi, kemudian kita ambil koefisien di depannya. Ya. Kita salin lagi ya. Apa tadi? 1m pangkat 3 ya. Dikurang 3 kali m kuadrat, m pangkat 1-nya tidak ada, kasih koefisien 0, kemudian tambah 4. Nah, koefisiennya ini adalah 1, min 3, 0, 4 bilangannya ya. Nah, ini jumlah, di sini harus sisanya sama dengan 0. Kalau sisanya 0 artinya habis dibagi. Ini
Sama Anda belajar di Arja Linear kan ya? Mencari nilai eigen, ya, nilai karakteristik, ya. Sama cara. Nah, sini M-nya sama dengan berapa? Satu yang pertama diturunkan. Pastilah dari angka ini nih, yang terakhir ini kita cari faktor apa? Faktor 4. Faktor 4 itu apa artinya? Habis dibagi dengan plus minus 1, habis dibagi dengan plus minus 2, habis dibagi dengan plus minus 4. Ya. Kita coba. Satu mungkin gagal ya. Kita mau coba boleh. Satu, kita coba satu. 1 kali 1, 1. Jumlahkan min 2. 1 kali min 2, min 2. Jumlahkan min 2. 1 kali min 2, min 2. Jumlahnya enggak 0. Nah, kita hapus ya. Oke, draw, penghapus, erasernya. Ini dihapus. Ya. Ini pun bisa hapus satu nih. Nggak bisa. Oke, berarti 1 gagal ya. Plus 1, sekarang min 1. Min 1 kali 1, min 1. Ya, min 1. Jumlahkan. Min 3, min 1. Jumlah tambah min 1, min 4. Min 1 kali min 4 plus 4. Benar? 0 tambah 4, 4. Kemudian min 1 kali 4, min 4. Jumlahkan 0. Pas. Kalau sisanya 0, artinya habis dibagi. Nah, ini kalau kita pindahkan ke min 1-nya ke kiri, jadi M tambah 1 enggak? Sama dengan 0. Halo? Enak, M tambah 1 berarti ini faktornya adalah M plus 1. Terus ini koefisiennya 1, min 4, tambah 4. Betul enggak? Nah, caranya ini M pangkat 3 bagi N pangkat 1 berapa? M pangkat 3 dibagi N pangkat 1 berapa ada? N kuadrat enggak? Halo? M pangkat 3 dibagi M pangkat 1, M pangkat 2 enggak? Karena M pangkat 1 kali M pangkat 2 kan M pangkat 3. Cocokkan lagi ya. Setelah M pangkat 2 pasti setelah M kuadrat pasti M. Berarti bilangan sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan lagi. M kuadrat kurang 4M tambah 4 ini bentuknya apa nih? Segitiga Pascal enggak? Asalnya M kuadrat itu M, tengah-tengahnya min, 4 itu berapa kuadrat? 2. Coba di pangkat 2. Kuadrat suku utama M kuadrat. 2 kali suku utama kali suku 2 berapa? 2 kali M kali min 2, min 4M. Ditambah min 2 kuadrat plus 4. Cocok nggak? Jadi ini adalah segitiga Pascal. M ya. Pangkat 2 sama dengan 0. Berarti sini persentasenya lari lagi. Jadi kecil ya. Kayak di Udin. Biasanya 80. 80%. Nah, kegedean lagi ya. Lebih sedikit. Kegedean nih. Jadi kecil sedikit. 75. Oke, pas ya. 75. Baik. Nah, sudah dapat ini. Jadi berapa nilai akar-akar dari persamaan akselerinya? M1-nya min 1. Ini M23 sama dengan plus 2. Benar? Halo? Jelas sampai sini? Nah, ini M1-nya min 1, M23-nya ini kembar ya, ini kembar 2. Baru kita jawab sini apa? Z homogen berapa? Fungsi. Ini sendiri ya. Ya, atau dibalik boleh juga ya, terserah. Ada yang mau dibalik boleh ya. Kalau ini mau dibalik boleh, atau tidak dibalik juga boleh. Kalau tidak dibalik ini berarti ini, fungsi ini sendiri, berarti fungsi dari apa sini? Y ditambah M1
X, ya nak? Tambah, setelah itu apa? G. Nah, ini yang kembar. Yang kembar itu adalah Y ditambah MX. Ini dianggap ini M ya, lebih gampang. MX ditambah, jangan lupa kalau dia kembar 2 sini ada X kali 1 ya. X kali Y ditambah MX. Ini adalah yang kembar. Oh, sini H ya, sorry. Ada H. Ya, H. FGH. Kalau lebih dari 3, mungkin F1, F2, F3 pakai. Sehingga Z homogennya adalah F dari, ini agak beda di saya kasih sama ya. Kita balik. Y ditambah di sini min, M1-nya min 1 jadi min X. G, yang kembarnya 2, berarti Y tambah 2X ditambah X kali H kali Y tambah 2X. Anda masih ingat nggak? Kalau Anda pakai dulu apa? Akar dari persamaan Eigen pakai alfa atau M? Itu belajar apa? PD biasa. PD biasa dulu Anda pakai apa? Kan ingat nggak dulu? Kalau ada kembar kan C1 tambah C2 X kali E pangkat alfa X atau MX atau ya. Nah ini ada X-nya nih, X kali 1 ini deh nih, X kali itu. Ini yang PD biasa, masih kan enggak? Halo? Di PD biasa ada ini kan? Y homogen. Ini homogen nih. Ada ya? Ini di PDB ya. Atau ordinary differential equation atau PD biasa. Jadi ada X kalinya, maka sini ada S kalinya nih, S kali. Paham? Jadi ini letaknya bisa bergeser-geser gitu ya. Bisa agak yang M1-nya di belakang. Bisa agak. Berarti sini F, G, ke sini H. Ya, sama ya. Paham? Any question? Yang online? Ada yang mau ditanya? Ini baru Z homogennya. Sekarang bagaimana mencari solusi khususnya? Nah, ya, solusi khususnya bagaimana? Kita lanjutkan. Solusi khususnya yang kedua ya. Jadi bentuknya kita salin lagi. Dia mencari solusi khusus, ya, solusi khusus, yaitu bahwa ZK, ya, K itu khusus adalah sesuai bentuknya. Oh ya, kalau itu saya jangan ini dulu ya, sorry. Kita salin dulu. Tadi apa bentuknya? DX pangkat 3 gitu ya. Ini nggak pakai kurung, ngerti ya artinya ya. DX pangkat 3 gitu. Dikurang 3 kali DX kuadrat kali DY. Dari DY kegedean. DY kecil ya. Nah itu. Terus tambah 4 DY pangkat 3 kurung kali Z sama dengan itu E pangkat X plus 2Y. Nah ini yang kita cari. Berapa Z-nya? Z ini yang disebut ZK. ZK-nya. Z-nya itu ya ZK. Betul nggak? ZK-nya sama dengan apa? Seper. Atau ini bagi ini kan? Halo? Ini bagi ini sama nggak? Seper ini kali ini. Sama nggak? Ya. Kalau Anda nggak ngerti, buat begini dulu aja. Kalau nggak ngerti artinya ini E pangkat X plus 2Y dibagi, nah gitu, sama nggak? Dibagi D3 DX pangkat 3 dikurang 3 DX pangkat 2 kali DY ditambah 4 DY pangkat 3 kali ya itu kali ya. Di sini ya. Nah, ini kan sama enggak dengan seper, itu maksudnya. Seper DX pangkat 3 kurang 3 DX kuadrat kali DY tambah 4 DY pangkat 3 kali eksponensialnya. Q X, Y-nya. Sampai situ jelas? Halo. Nah,
Ini dari sini A-nya berapa sini? Koefisien X-nya berapa? Ini menentukan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Nah, kita tahu dx sama dengan apa? Dx pangkat 2 sorry. Ya, dx sama dengan A sama dengan 1. Ya enggak? 1. Terus dy sama dengan apa? B sama dengan 2. Ini penting tahu ya, dari E pangkat AX tambah B kita bisa tentukan dx berapa, dy berapa ya. Nah, setelah dapat ini kita substitusi, kita ganti ya, coba kita ganti. Dx-nya sama dengan 1, berarti kalau dx pangkat 3 apa? 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 kali dy-nya berapa? 2, ya enggak? Ditambah 4 kali dy-nya 2 pangkat 3 kali eksponensialnya salin saja. Nah, ini hasilnya berapa? Halo? Ini 1 per 1 kurang 3 kali 1 kali 2 berapa? 6, menjadi min 6 ya, tambah 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32. Eksponensial E plus Y. Nah, hasilnya apa nih? 33 kurang 6 berapa? 27 ya? Berarti hasilnya 1/27 E pangkat E plus Y. Inilah solusi khususnya. Jelas? 2Y. 2Y betul. Ya. 2Y soalnya ya. Maaf, makasih. Nah, sampai sini jelas? Baru Anda jawab jadi solusi. Ya, mungkin kata umumnya boleh hilang dulu ya. Di sini nggak ada C ya. Kalau nggak ada C kita jawab solusi aja ya. Umumnya dicoret aja nanti kalau di apa tuh tolong dicoret aja. Solusi apa? PDE atau PD parsial. Apa? Yaitu Z sama dengan Z homogen tambah Z khusus. Nah, Z yang tadi mana tadi yang sebelumnya ini? Ini fungsi ini Z homogennya F Y min X tambah itu ya. Nah, salin semua ini. Jadi hasilnya apa tadi? Fungsi Y tambah min 1X ditambah G Y tambah 2X yang kembar 2 ya. Ditambah jangan lupa X kali, ada X kalinya H Y ini H tambah Y tambah 2X. Terakhir ditambah dengan solusi khususnya 1/27 eksponensial AX tambah 2Y. AX. X tambah 2Y ya. E pangkat X tambah 2Y. Sampai di sini jelas? Yang online? Cukup jelas atau masih bingung? Halo? Aman, Pak. Jelas. Ya, ini ya. Ingat yang tadi ini boleh terbalik ya. Kalau terbalik ini F. Ini adalah G. Terus yang terakhir ini H gitu ya. Boleh terbalik yang ini. Ini solusi homogennya tambah solusi khusus ya. Sudah jelas sampai sini? Itu contoh yang pertama. Kita akan lanjutkan contoh kedua. Ya. Ada pertanyaan dulu yang onsite? Do you have any question? Halo? Ada. Yang online? Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan contoh 2. Ya. Contoh 2 adalah, sama pertanyaannya selalu sama, selesaikan PDE partial differential equation atau PD parsial sama diferensial parsial. Nah, dari do kuadrat Z per do X pangkat 2 dikurang 7 do kuadrat Z, pembilang sama semua deh,
do X do Y. Do X do Y ditambah 12 do kuadrat Z per do Y pangkat 2 sama dengan eksponensial X min Y. Hati-hati ya, A-nya 1, B-nya min 1. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Terjemahan dulu nih, terjemahkan apa nih? Ini adalah, halo, terjemahkan ini apa? DX pangkat 2 enggak? Ya, atau kurung, mau kurung boleh. Min 7, lihat penyebut aja. Anda lihat ya penyebutnya ya, jangan lihat pembilangnya. Kacau Anda. Penyebutnya ini apa? DX kali DY. Tambah 12 kali DY kuadrat. DY pangkat 2. Kurung, jangan lupa kali Z. Jangan lupa kali Z sama dengan eksponensial. Ya. Nah, yang pertama kita ambil ruas kanannya 0 untuk mendapatkan solusi homogen. Maka dx pangkat 2 kurang 7 dx kali dy tambah 12 dy pangkat 2 kali z, jangan lupa, sama dengan ini 0. Ya, harus sama dengan 0. Tujuannya apa? Untuk mencari solusi homogennya itu menggunakan persamaan apa? Auxiliary, di mana dx-nya sama dengan m dan dy-nya sama dengan 1. Jangan lupa, ya kan? Kalau nah terjemahkan nih, ini apa nih? Persamaan auxiliary itu z nggak masuk ya. Kalau z 0, apa yang Anda cari? Nggak ada kan? Jadi Z-nya hilang, Z tidak mungkin 0. Jadi yang 0 itu adalah yang di depan Z-nya itu. Jadi diganti ini M pangkat 2, DX itu adalah M, DY adalah 1. Kurang 7 kali M, DX-nya M, DY-nya 1. Tambah 12, DY-nya 1. Karena DY pangkat 2, berarti pangkat 2. Sama dengan 0, tidak ada Z-nya sini. Ini yang mirip dengan persamaan Eigen ya modelnya. Jadi M kuadrat min 7M tambah 12 sama dengan 0 difaktorkan berapa? Jumlahnya min 7, hasil kalinya plus 12. Berapa kali berapa? Ya, min 3 dan min 4. Ya, min 3 dan min 4 sehingga kita dapat apa? Kita dapatlah M1-nya adalah plus 3 dan M2-nya sama dengan 4. Betul enggak? Baru kita dapat sini Z homogen. Ada 2 aja sini, yaitu apa? Fungsi dari apa? Y ditambah M1X ditambah dengan setelah FG ya, G Y ditambah M2X. Kita gantilah. Z homogennya adalah fungsi dari Y tambah M1-nya 3 plus 3. Kemudian M2-nya adalah 4. Ditambah sini, tambah 4. Nah, inilah Z homogennya. Sudah jelas? Nah, sekarang bagaimana mencari solusi khusus? Nah, sama dengan tadi juga ya, mirip ya. Jelas sampai sini? Halo? Kita lanjutkan. Kita salin lagi yang tadi. Yang kedua yang lengkap, berarti ya. Yang kedua kita salin adalah Z apa? Dx pangkat 2 dikurang 7 dx dy ditambah 12 dy pangkat 2 kali Z, jangan lupa, sama yang kurang ini ya, saya bikin ya. E pangkat X kurang Y. Berapa Z? Nah, itunya. Z inilah Z khusus. Solusi khususnya adalah E pangkat X min Y dibagi ini, nah. Ya kan? Nah, artinya ini sama dengan seper gitu. Dx pangkat 2 kurang 7 dx dy tambah 12 dy pangkat 2 kali E pangkat X min Y. Ya, jelas ya? Ini kan sama E pangkat X min Y bagi ini. Nah, kita ganti. Di sini kita udah tahu apa tadi? Tadi apa sini? A-nya
A-nya 1, B-nya berapa? Min 1, betul. Sehingga kita dapat dx sama dengan A, untuk eksponensial ya, ingat ini eksponensial, dx dengan A sama dengan 1, dy sama dengan apa? B, B adalah min 1. Nah ini kita masukkan, jadi 1 per apa? dx-nya 1, dx kuadrat 1 kuadrat, min 7 kali dx 1, dy min 1, tambah 12 kali dy min 1 pangkat 2 kali eksponensial E pangkat X min Y. Biasanya berapa nih? 1 min 7, plus 7 ya. Min plus, ini plus 1 kali plus 12. E pangkat X min Y, sehingga hasilnya apa? 1/20 ya. 8 ya. 1/20 E pangkat X min Y. Inilah solusi khususnya. Maka solusi, nah, jadi kata umumnya dicoret ya, nanti yang dia pada ya, di apa, yang transfer apa yang saya kirim PDF itu tidak usah solusi umum, solusi PD, PDE atau PD parsial adalah Z sama dengan Z homogen tambah Z khusus, sehingga Z sama dengan tadi apa tadi? 3 dan 4 tadi ya, fungsi Y tambah 3X ditambah fungsi dari Y tambah ini G ya. Ya nak, setelah FGH Y tambah 4X tambahlah solusi khusus 1/20 E pangkat X min Y. Inilah solusi PDE atau PD parsial. Jelas sampai sini? Yang belakang, Mister, only one Mister. Hello Mister. Sudah jelas? Oke, ini saya save dulu. Nah, kalau sudah selesai contoh 2, dilanjutkan contoh 3. It is very boring or not? Menjenuhkan ya? Hah? Menjenuhkan atau tidak? Belajar ini. Kalau yang suka matematik enggak jenuh. Tapi kalau yang enggak suka pasti boring. This is boring gitu ya. Ya, tapi ini sebenarnya enggak sulit kan? Yang penting tahu caranya ya. Oke, kita lanjutkan contoh 3 sekarang. Ya, ini banyak hitungan ya sekarang. Contoh 3 adalah selesaikan, selalu pertanyaannya selesaikan PDE partial differential equation atau PD parsial. Oke, dari soal, nah, itu pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 2 kali do kuadrat Z per do X pangkat 2 kali do Y sama dengan 2E pangkat jadi 2X tambah 3Y. Oke. Jadi kita setiap bentuk soalnya itu diterjemahkan dalam dx dy. Apa itu? Ini adalah dx pangkat 3 dikurang 2 kali, penyebutnya lihat ya, dx pangkat 2 kali dy pangkat 1 sama dengan 2 kali e pangkat 2x plus 3y. Oke? Kemudian, oh ya jangan lupa, ini ada lupa apa nih? Kurung kali z. Jangan lupa ya. Kurung kali Z ya, ada Z-nya ya. Baru yang pertama Anda ambil luas kanannya 0, berarti dx pangkat 3 pangkat 3 dikurang 2 dx pangkat 2 kali dy kali Z sama dengan 0.
Ini tujuannya untuk mencari Z homogennya. Itu persamaan, cari dengan menggunakan persamaan auxiliary. Ya, di mana dx sama dengan m. Ya, dx sama dengan m dan dy sama dengan 1. Beda ya. Persamaan auxiliary gini, tapi solusi khusus hati-hati. Lihat bentuknya apakah eksponensial, trigonometri atau binomial atau polinom ya, untuk polinom atau bentuk itu ya macam-macam ya, kita lihat. Nah, di sini dapat ini kita ambil, ini terjemahkannya apa nih? M pangkat 3 enak dikurang 2 kali M kuadrat kali 1. Z enggak masuk ya. Jadi yang in 0 tuh yang ini di depan Z ini sama dengan 0. Berarti M pangkat 3 kurang 2M kuadrat adalah 0. Keluarkan M kuadrat. Tinggal M-2 enggak? Ya kan? Ini 0 ya. Nah, ini M kuadrat sama dengan 0 berarti kembar ya. Kembar 2, M12 itu adalah apa? 0. M3-nya adalah 2. Nah, terjadi ada tiga suku ya, jadi sehingga Z homogennya adalah apa? Kena kembar F dari apa? Y ditambah MX, yang kembar saya pakai M aja ya. Ditambah, jangan lupa kalau kembar sini ada kali X. Kalau kembar 3 nanti berikutnya setelah X pangkat 2 ya. Kalau 4 ada lagi X pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi X kali FY tambah MX, ini kan kembar 2. Ditambah yang satu beda, yaitu ini salah nih. Setelah F apa sini? G ya. Ini adalah G. F ya. FG H. H Y tambah M3X. Sehingga terdapat Z homogen adalah apa? Y ditambah 0X ditambah X kali G, Y tambah 0X ditambah H, Y ditambah 2X. Nah, yang 0X dihilangkan, enak. Jelas maksudnya? Yang 0X dihilangkan, tinggal FY tambah X kali GY tambah HY tambah 2X. Ya. Terus selanjutnya, jelas sampai sini jelas? Halo? Berikutnya sini jadilah Z homogennya itu adalah tadi apa? F Y. Dan 0X tidak ditulis ya. Ditambah X kali G Y. Y tambah 0X hilang. Ditambah H Y tambah 2X. M3-nya kan 2 ya. Ini adalah solusi homogennya. Baru masuk yang kedua. Yang kedua kita salin, yaitu dx pangkat 3 dikurang 2 dx pangkat 2 kali dy kurung, jangan lupa kali z, itu sama dengan 2e pangkat 2x tambah 3y. Sehingga z homogen, z khusus, ya enggak? Zk. Berapa zk? 2e pangkat 2f ini bagi ini, atau ini bagi ini artinya seper, sama ya, seper dari dx pangkat 3 dikurang 2 dx pangkat 2 kali dy kali 2 kali e pangkat 2f plus 3y. Nah, Anda ingat ini A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 3, ya enak. Ingat kalau eksponensial dx sama dengan A sama dengan 2. dy sama dengan apa? B sama dengan 3. Ya enak? Halo? Nah, kita masukkan di sini. Jadi dx-nya kita ganti dengan apa? Dx kita ganti dengan 2, dy ganti dengan 3.
dx adalah 2 pangkat dx pangkat 3, 2 kali dx 2 pangkat 2, dy-nya 3. Dikali 2 kali E pangkat 2X plus 3Y. Nah, berapa ini? Ini adalah 1/. 2 pangkat 3 ada 8. Ini 2 pangkat 3 8 enggak ya? 8 kali 3 24. Benar ya? Wah, ini 2 ini boleh dikalikan nih. 2 dikalikan ke sini. Betul enggak? 2 kali 1 2, sini tinggal E pangkat 2X tambah 3Y. 2-nya kalikan. Ini hasilnya 2 berapa nih? 8 kurang 24 min ya E pangkat 2X plus 3Y diperkecil, hasilnya adalah min 8, bukan enggak? E pangkat 2X tambah 3Y. Inilah solusi khusus. Enak? Min 8 E pangkat 2X plus 3Y. Nah, baru kita gabung ya. Kita gabung, hasilnya jadi apa, bisa di sini ya? Masih bisa ya. Maka solusi sol ya, PDE atau PD parsial itu apa? Z sama Z adalah Z homogen tambah Z khusus. Nah, Z homogennya berapa tadi? Ini nih semua nih. Z sama dengan Z homogennya FY tambah X kali GY, ini kembar 2 tadi ya, 0 itu ya. Ditambah H dari Y tambah 2X, baru ditambah, nah tambah ini min 1/8 E pangkat 2X tambah 3Y. Inilah solusi apa? Solusi PDE, partial differential equation, atau PD partial. Yang di rumah, yang online, jelas? Hello? Jelas, Pak. Oke. Online pakai ini lebih enak. Kalau kita ngajar yang di whiteboard atau di kaca itu coret itu, kameranya gerak, pindah, ya kadang-kadang terhalang dengan tangan juga ya. Karena saya kan bergerak di situ, kalau ini nggak kelihatan orangnya. Sampai sini ada pertanyaan yang onsite? Ada. Dilanjutkan nomor 4. Ini ada 10 ya. Sebenarnya masih ada lagi ya. Jadi makanya minggunya banyak. Anda lihat kan? Ada 5 atau 5 minggu ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Cukup jelas sampai sini? Contoh keempat. Nah. Masih eksponensial juga. Nah. Tapi bentuk yang depannya beda-beda ya. Sini selesaikan PDE atau PD parsial. Ya, PD parsial dari, nah ini sudah dia terjemahkan dx dikurang 2 dy dikurung pangkat 2 dikali, nah ini sudah ini terjemahan dx tambah 3 dy kali z, jangan lupa, sama dengan E pangkat 2x tambah y. Artinya A-nya 2, B-nya 1 ya. Oke. Bagaimana solusinya? Nah, kita ambil dulu. Yang pertama adalah luas kanannya 0 untuk mendapatkan solusi homogen, Z homogennya. Kita salin dx kurang 2 dy pangkat 2 dikali dx plus 3 dy kali z, jangan lupa, sama dengan 0. Itu artinya homogen ya, 0.
Maka di sini adalah persamaan auxiliary. Ya. Di mana dx-nya sama dengan m dan selalu ya dy sama dengan 1 untuk mendapatkan solusi homogen nih. Nah, terjemahkan ini. Dx ganti m jadi m kurang 2 kali 1 pangkat 2 kali dx-nya adalah m tambah 3 kali dy-nya adalah 1. 3 kali 1 ya. Udah, z enggak masuk sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita dapatlah m kurang 2 pangkat 2 dikali m tambah 3 sama dengan 0. Berarti terjadi kembar 2, satu beda. Betul enggak? Nah, di mana sini adalah M1-nya. Ini kembar ya, M12. Ya. M12-nya kembar yaitu 2, ya enggak, ini sama dengan 0. M kurang 2 itu 0 berarti M2 kembar 2 dan M3-nya adalah negatif 3. Baru kita jawab Z homogennya adalah ada kembar 2 ya. F Y tambah MX. Jadi kalau yang kembar saya pakai M ya lambangnya. Jangan lupa kalau kembar 2 ini ada kali X kali G Y tambah MX. Kalau kembar 3 apa? Tambah lagi X kuadrat H Y tambah MX. Ya sama ya. Nah ini yang satu nak beda, jadi berarti setelah G H Y tambah M3X. Sehingga Z homogennya adalah Y tambah kembarnya ini apa? 2 ya. 2X M-nya. X kali jangan lupa G dari Y tambah 2X. Ini yang kembar 2 ya. Ini kembar 2. Ini beda. Y tambah min ya. Min 3X. Udah, ini yang homogen. Ya kan? Kemudian kita salin lagi. Yang kedua adalah mencari solusi khususnya. Kemudian itu juga kan, ini masih bentuk eksponensial ya, masih belum masuk yang lain, betul enggak? Halo? Ya, masih jangan variasinya yang ditambah ya. Cukup jelas sampai sini? Halo? Oke, sekarang yang kedua. Yang keduanya adalah untuk mencari solusi khusus ya. Solusi khususnya kita salin ini dulu, yaitu apa? Dx dikurang 2 dy pangkat 2 dikali dx ditambah 3 dy kali z sama dengan eksponensial 2x tambah y. Oke. Nah, berapa z? Nah itu. Z inilah Z khususnya adalah seper gitu ya. Seper dari dx kurang 2 dy pangkat 2 dikali dx plus 3 dy kali eksponensialnya 2x tambah y. Nah, sini A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 1, ya enggak? 2x plus y. Nah, kita tahu dx sama dengan A sama dengan 2. dy sama dengan B sama dengan 1. Jangan lupa nih. Nah, komponen ini yang dimasukkan ke sini. Udah. Jadi seper dx-nya adalah 2. 2 kurang 2 kali 1 pangkat 2. Hah? Hati-hati. Kalau ini dimasukkan, ini 0 enggak nih? 2 kurang 2, 0. Nah, ini sama dengan halnya Anda belajar di ordinary differential equation atau PD biasa. Ada yang penyebutnya 0, enggak boleh langsung diubah situ, tapi dinaikin ke atas, itu enggak?
menjadi pangkat min 2. Itu adalah inverse. Ya, jadi ini salah. Ya. Nggak bisa. Ini 2/2 0 nggak bisa. Jadi harus apa yang Anda lakukan? Yang menyebabkan 0 ini. Yang tidak menyebabkan 0 ditulis dulu. Seper dx tambah 3 dy. Nah, dikali yang 0 ini, yang pangkat 2 ini naik ke atas, ya, naik ke atas. Jadi apa? Dx kurang 2 dy pangkat min 2, betul enggak? Pangkat min 2 itu artinya ya. Terus e pangkat 2x tambah y. Ini boleh diganti nih. Ini boleh diganti. Yang depan diganti aja. Seper dx-nya berapa? 2 ditambah 3 kali 1. Ya kan? Gitu. Nah, ini artinya apa? Eksponensialnya letak di depan. Ya, eksponensialnya letak di depan. E pangkat 2x plus y. Ya. Eksponensialnya letak di depan. Terus karena tidak ada fungsi di belakangnya, kita anggap 1. Ngerti enggak maksudnya? Dulu diajar itu enggak? Di apa? PD biasa. Lupa ya. Lupa yang ada di buku saya itu ada ya. Nanti kalau Anda lupa lihat lagi yang di apa ya, sama. Ya, ini artinya ini terjemahannya ini. Sorry. Ini eksponensial letak di depan, terus ini dx kurang 2y ini artinya d pangkat min 2 gitu. Ya, d pangkat min 2. Oh, d pangkat min 2 ya. Dari e pangkat 2x tambah y. Itu artinya. Dari 1. Dari 1. Enggak ada, karena ada angka, enggak ada fungsinya. Tulis 1 ya. Paham maksudnya? Halo. Ngerti enggak ya? Paham, Pak. Ini nanti kan bentuknya eksponensial. Ini D-nya, ini V-nya, ini V. Tadi saya tulisnya V x, y, V besar dalam kurung x, y. Nggak ada fungsinya, diangkat 1. Nah, ini jadinya apa? Ini kalau kita hitung 3 tambah 2 1/5 enggak? Kali eksponensial salin. Nah, arti dari D pangkat min 2 ini terjemahan dari sini ya. Ini D dari min 2 artinya. Ya. D dari min 2. Ya, ini kalau dimasukkan ini kan dx kurang 2 artinya. Karena dy ini kan 1 kan. Ya, dy-nya 1 sehingga ya, dy-nya 1 dx kurang 2 pangkat min 2 itu menjadi d pangkat min 2. Ya. D pangkat min 2. Oke. Ada X, boleh dx saja nih. Atau Anda mau masukkan ini dulu boleh. Ini artinya apa? Bentar. Supaya Anda tidak bingung ya. Ini saya ganti ya. Ini boleh saya ganti kan? Halo. Ini Y-nya saya ganti 1. dy-nya. Berarti ini terjadi apa? Dx kurang 2 pangkat min 2 nah? Dx pangkat min 2 ini dx dari min 2 ya kan? Taruh x ya. Dx dari min 2. Ini artinya apa tuh? D pangkat min 2 itu artinya apa? D pangkat min 1 kali D pangkat min 1 enggak? D pangkat min 1 itu apa? Inverse dari diferensial adalah integral. Inverse dari diferensial adalah integral. Itu artinya itu. Pernah jumpa enggak di PD biasa? Lupa. Di PD biasa jumpa enggak? Ada ya, harusnya ya. Dan ada cara lain juga tanpa ini juga bisa. Jadi ini menjadi double integral gitu. E pangkat 2x
tambah Y dx dx. Kenapa dx-nya 2? Karena integralnya 2, dx-nya 2. Kalau integralnya 3, dx-nya 3. Paham yang di sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Ini kan dx kurang 2, 2-nya diabaikan. Itu biasanya d min alfa, alfanya diabaikan ya. Nah, sehingga ini adalah 1/5 E pangkat 2X plus Y. Yang kita kerjakan yang dalam dulu. Yang dalam dulu. Nah, ini kasih integral E pangkat U. DY ini jadikan DU. D dari U. U-nya 2X tambah Y. Y konstan ya, kali DX. Nah, ini dia. Ini turunannya berapa nih? Halo? Halo? Sorry, ini maaf ada keliru saya sebentar ya. Saya yang keliru nih. Jadi Anda bingung ya? Oke, saya yang salah, saya hapus ya. Ini mulai sini saya hapus sebentar. Jadi gini nih, kita ulang lagi ya. Maaf tadi ya. Ini penghapus elektronik namanya. Dihapusnya pakai bersih. Oke ya. Insert. Terus. Oke. Gini. Ini kalau kita tulis ini kan ini boleh diganti ya. Yang ini tidak 0. Ini artinya dx min 2 pangkat min 2 E pangkat 2X tambah Y. Kalau ini fungsi nada dianggap ini 1 gitu. Nangkap udah sekarang? Halo? Ya. Nah, yang ini letakkan di depan. Jadi ini E pangkat 2X plus Y di depan. Terus ini menjadi DX pangkat min 2. Min 2-nya diabaikan. Ingat nggak? D min apa pangkat min 2 adalah D pangkat min 2. DX, ini DX ya. DX dari 1. Nah, ini lebih jelas ya. Nampak ya? Halo? Eksponensialnya di depan. D pangkat DX min 2 ini DX D pangkat min 2. Ini E pangkat 2X tambah Y. Apa artinya D pangkat min 2 ini? Double integral dari 1. Karena 2 integral, DX-nya 2. Oke, sampai sini ngerti? Halo? Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita teruskan. Jadi ZK-nya berapa? Ya, ini penting kan ya, ini ya. Jadi ZK-nya sama dengan ya, ZK. Kita lihat tadi 1/5 eksponensial, ya kan? 1/5 eksponensialnya X berapa tadi? X 2x tambah Y ya, 2x tambah Y, sorry. 2x tambah Y. Terus, double integral itu tadi kan mana nih? Double integralnya yang dalam dulu dikerjakan. Ini artinya integral 1 dx apa saja? X nan. Ya, integral 1 dx adalah X. Sehingga ini terjadi integral 1 dx adalah X kali dx. Betul nggak gitu? Coba lihat. Integral 1 dx X, integral X dx, ya kan? Sehingga kita teruskan ini 1/5 E pangkat 2X plus Y. Integral E pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Nah, 1/2 kali 1/5 berapa? 1/10. X kuadratnya letak di depan nih sebaiknya. E pangkat 2X plus Y. Inilah solusi khususnya. Jelas sampai sini?
Nah, baru kita jawab jadi solusi PDE partial differential equation atau PD partial adalah apa? Z adalah Z homogen tambah Z khusus. Nah, Z homogennya apa tadi? Di atas tadi ya. Ini nih. 2 kembar, 1 beda ya. 2 kembar, 1 beda. 2 dan min 3 ya. Jadi berarti F apa tadi? Y tambah 2X tambah X. Ingat nih kembar ada X kali G. Y tambah 2X ditambah H FGH ya. Y kurang 3X karena M3 nya min 3 ditambah terakhir ini ya, ditambah 1/10 X kuadrat E pangkat 2X plus Y. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya. Jelas, Pak. Ya? Oh, selain 14, sorry. Gitu. Ini digantikan ini ya, dx min 2 maka min 2 dari fungsi ini. Kalau ini tidak ada fungsi belakangnya, maka 1. Itu maksudnya. Jelas ya? Yang ke 1. Kemudian ini pindah ke depan. Ini yang belakang hilang, min 2 ini hilang, kemudian dx pangkat min 2, gitu ya. Dx pangkat min 2 dari 1. Nah, dx pangkat 2 itu kan artinya nih inverse ya. D pangkat min 2 itu kan D pangkat min 1 kali D pangkat min 1 itu adalah integral. Satu integral. Kalau 2 integralnya dx min 2. Selesaikan belakangnya. Jelas ya? Yang di online cukup jelas ya tentang ini? Halo? Yang Jelas, ini? Pak. Iya, Pak. Ya, jadi ini ini ya, ini 2 ini nanti hilang nih, kan? Diabaikan. Ini yang modalnya yang dulu Anda belajar di PD biasa. ODE, ordinary differential equation ya. Jadi ini dx pangkat min 2 dari 1. Dapat integral 1 dx. Kalau triple dx-nya ada 3 ya. Oke? Baik. Ini baru sampai contoh 4. Oke ya. Kita kerjaan lagi yang kelima. Masih kita kejar ya, kita coba. Yang contoh kelima, bisa-bisa ini cuma 5 soal yang contohnya yang bisa dikerjakan. Nanti berikut 5 lagi kalau cukup waktunya. Nah, ini juga selesaikan sama pertanyaannya. Ya, selesaikan PDE atau apa? PD parsial dari do pangkat. Nah, ini sudah masuk trigonometri sin. Kalau tadi itu kan semua E kan, E pangkat ya kan, sekian X tambah Y, sekarang parsial. Trigonometri. Do pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 7 kali do pangkat 3Z per do X kali do Y pangkat 2 dikurang 6 do pangkat 3Z ya, do pangkat 3Z per do Y pangkat 3 sama dengan sinus ya, sinus dari X tambah 2Y. Sinus dari ya, X tambah 2Y. Ini soalnya. Maka solusinya, jangan lupa ini terjemahan, ini apa dia? Dx pangkat 3 min 7 kali, lihat penyebutnya ya. Dx kali dy pangkat 2, 6 kali dy pangkat 3. Jangan lupa kurung kali z, jangan lupa kali z-nya sama dengan sinus
X tambah 2D. Ini hanya berubah bentuk aja. Oke. Nah, setelah berubah bentuk ini, yang pertama adalah kita ambil ruas kanannya, sin itu dianggap 0. Jadi itu yang untuk mendapatkan solusi Z homogennya. Jadi dx pangkat 3 kurang 7 dx kali dy pangkat 2. Dx kali dy pangkat 2 dikurangi 6 dy pangkat 3 kali z sama dengan 0. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan solusi homogennya, yaitu menggunakan persamaan auxiliary. Di mana apa? Dx sama dengan M dan dy sama dengan 1. Jangan lupa ya, selalu itu ya. Ini tidak boleh lupa nih. Sehingga ini jadi apa? M pangkat 3 kurang 7 kali M kali 1 pangkat 2 kurang 6 kali 1 pangkat 2. Udah enggak? Dx-nya ganti M, dy-nya ganti 1. Ini sama dengan 0. Z-nya tidak ditulis ya. Z pangkat 3 ya, ini pangkat 3 nih. Pangkat 3, sorry, makasih. Ini pangkat 2 betul ya. Jadi ini M pangkat 2 kurang 7M kurang 6 ya. Sama dengan 0. Difaktorkan apa? Jumlahnya min 7 kasih kalinya min 6. Oh, enggak bisa diuraikan begini, ya. Ini pangkat 3 tadi ya, ini pangkat 3 ya, sorry. Ini pangkat 3. Sorry, ini pangkat 3. Ternyata pangkat 3 menggunakan rumus Horner ya, rumus Horner. Jadi ini pangkat 3, pangkat 1. Nah, ini nak muat kerjaan di bawah aja. Di selanjutnya kita salin ya. Jadi M pangkat 3 ya, atau koefisiennya 1 kali M pangkat 3 ya kan? Ada enggak pangkat 2-nya? Tidak ada, berarti 0 kali M kuadrat. Urut ya. Setelah pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1-nya ada. Pangkat 1-nya adalah min 7 ya. Min 7 M. Kemudian tambah dikurang 6 ya, angka sama dengan 0. Ini menggunakan rumus, saya lupa tulis ya, Horner. Rumus Horner ya. Ya, jangan lupa. Nah, ini koefisiennya 1, koefisiennya 0. Ya, ini persis Anda di aljabar linear adalah mencari nilai eigen ya. Oke, di sini ini jumlah, di sini harus 0 sisanya supaya habis dibagi artinya. Satunya turunkan, sini M berapa? Nah, ini dari angka ini, angka 6 itu ada faktor 6 apa? Kita tidak lihat min ya, faktor 6 adalah habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6. Betul enggak? Plus minus ya, masing-masing. Kita coba 1 dulu. Ya, 1. 1 kali 1, 1. Jumlahkan 1. 1 kali 1, 1. Jumlahkan min 6. 1 kali min 6, min 6. Min 6, min 12. Gagal. Berarti ini min 1 ya. Lalu ini min 1. Min 1 kali 1, min 1. 0 tambah min 1, min 1. Min 1 kali min 1, plus 1. Min 7 tambah 1, min 6. Min 1 kali min 6, plus 6, betul enggak? Plus 6, betul enggak? Jumlahkan 0, nah ini pas. Ya, habis dibagi. Berarti kalau ini jadikan 0, apa nih? M tambah 1 sama dengan 0 enggak? Berarti ini pengali sini adalah M plus 1. Koefisiennya ini 1, min 1, min 6 sama dengan 0. M pangkat 3 bagi M pangkat 1 berapa? M kuadrat. Atau kita tanya M pangkat 1 kali M berapa? M pangkat 3. M kuadrat enggak? Ya, sama ada.
Setelah M pangkat 2, M. Ini salin lagi, M plus 1 kali M kuadrat min M, min 6 sama dengan 0. Ya. Udah ini difaktorkan berapa nih? M plus 1 berapa nih? Jumlahnya min 1, hasil kalinya 1 kali min 6. 1 kali min 6, min 6. Min 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3 ya. Tapi tanda minnya di mana? Supaya jumlahnya min 1 apa? Berarti di sini adalah kurang 3 tambah 2 enggak? Halo? Min 3 tambah 2 min 1, hasil kalinya min 6. Cocok kan? Halo? Ya, menguraikan. Nah, sini M1-nya berapa? Sama dengan 0, min 1. M2-nya berapa? Min 2 ya. M tambah 2 sama dengan 0. Ini M3-nya plus 3. Nah, kita dapat Z homogennya adalah berbeda. 3M yang berbeda yaitu F G tambah M1X tambah G Y tambah M2X tambah H Y tambah M3X. Ini kita masukkan. Jadi Z homogennya F Y kurang 1X, enak. Min 1 kali X min X, G Y. M2-nya min 2 kali X min 2X. Dan terakhir H Y tambah 3X. Ini baru solusi homogen, belum mendapatkan solusi khusus. Ya. Jelas sampai sini? Yang online cukup jelas? Halo? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita teruskan sekarang untuk mendapatkan solusi khusus. Ya. Solusi khususnya, kita salin lagi yang PDE-nya adalah dx pangkat 3 ya dikurang 7 dx kali dy pangkat 2 dikurang 6 dy pangkat 3 kurung kali z sama dengan sinus dari x tambah 2y. Ini ax tambah b ya. Berarti sini apa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Benar nggak? Halo? Nah, ini hati-hati agak beda ya. Di sini ada kalau ini trigonometri, ya trigonometri. Sini ada rumus apanya? Mungkin ada mirip yang X-nya. Di sini enggak? Kalau sin AX maka apa? DX D pangkat 2 adalah min A kuadrat. Nah, D kuadrat adalah min A kuadrat. Berarti sini DX pangkat 2 adalah min A kuadrat. Berarti min dari 1 kuadrat adalah min 1. Betul enggak? Min 1 ya. Oke. Min 1. Terus ini DX DY adalah min AB. Min AB, min A1, B2, hasilnya min 2 ya. Kemudian DY pangkat 2, sama rumusnya juga min B kuadrat. Jadi min 2 pangkat 2 adalah min 4. Min 2 pangkat 2. Min 4. Sampai sana? Jelas? Nah, baru kita berapa ZK-nya? Solusi khususnya adalah 1 per dx pangkat 3 kurang 7 dx kali dy kurang 6 dy pangkat 3 dikali sinus dari x tambah 2y. Gimana? Oh, pangkat 2-nya ini ada sini, sorry. Anda teliti sekali ya, terima kasih. Bagus.
Oke, kita ganti sekarang. Oh ternyata ini beda ya. Kalau kita lihat bentuknya. Nah ini yang kadang-kadang Anda bingung nih. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ya. Benar nggak? Jadi agak kadang-kadang membingungkan ya. Nah, sampai sini coba kita pikir bisa difaktorkan. Nah, ini pangkat 3 loh ya. Halo? Bukan pangkat 2 ya, pangkat 3. Gimana? Mengapa ini terjadi? Nanti dx tambah dy atau kita bagi aja, bagi berekor. Kita gunakan bagi berekor coba. Ya. Apakah itu bisa dibagi dengan dx tambah dy? Nah, kita coba ya. Bagi berekor ini. Apakah ini bisa dengan dibagi dengan dx tambah dy? Coba. Kita bagi. Ini namanya bagi berekor ya. Jadi dx pangkat 3. Ya, dx pangkat 3. Ini mungkin min 7 dx kali dy pangkat 2. Kemudian terakhir adalah min 6 dy pangkat 3. Pangkat 2 ya. Ini adalah dx tambah y. Kita coba ini ya. Ini mengapa demikian? Cara urainya kita, ini yang sulitnya cara mengurainya ya. Dalam bentuk polinom ini hati-hati sekali. Kita coba dx tambah y. Coba bagi sekarang. Dx pangkat 3 bagi dx berapa? Halo? Halo? Dx pangkat 3 bagi dx pangkat 1, pangkat 2 enggak? Dx pangkat 2 kali dx pangkat 3, dx pangkat 2 kali dy, ini yang enggak ada ya. Dx pangkat 2 kali dy. Enggak ada kan? Enggak ada pasangannya. Oke. Kemudian ini kita dikurangi ya. Ini habis. Tinggallah ini jadi min, betul enggak? Ini jadi min kali plus jadi min dx kuadrat dy. Diturun min 7 dx dy pangkat 2, turun deh, salin aja. Kemudian kita bagi lagi, ini bagi dx apa hasilnya? Min dx kuadrat bagi dy ini tinggal min dx dy enggak? Halo? Min dx dy. Coba kalian lagi, dikaliin lagi jadi min dx pangkat 2 kali dy. Kemudian ini kali dengan dy apa? Min dx kali dy pangkat 2. Dikurangi. Apa jadinya? Ini habis. Tinggal apa sini? Ini jadi plus ya. Kalau min ini jadi plus. Jadi apa? Min 7 tambah 1 berapa? Min 6. Min 6 dx dy pangkat 2. Ini turunkan min 6 dy pangkat 3. Coba bagi lagi. Min 6 dx dy kuadrat dibagi dx. Dx-nya hilang nggak? Tinggal apa? Min 6 dy pangkat 2. Betul nggak? Coba kalikan. Kita kalikan. Min 6 kali ini adalah min 6 dx pangkat 1 kali dy pangkat 2. Min 6 dy kali dy apa? Min 6 dy pangkat 3. Kalau dikurangi 0. Betul nggak? Artinya habis bagi. Berarti ini apa? Bentuk ini sama nggak? Ini dikali ini. Ya, dx dy kali hasil bagi. Betul nggak? Pembagi dikali hasil bagi. Paham? Halo? Tapi mengapa demikian? Nah, ini yang agak sulit juga kadang-kadang ya. Saya jadi bingung juga nih. Itu cari pertama dicoba ini agak bingung. Kok bentuknya begini ya? Ya, kita coba begitu demikian. Jadi ini kita bisa uraikan ya, yang bentuk ini tadi. Yang atasnya tadi. Ya. Sudah paham ini? Halo? Kasih bagi ini. Sehingga kita dapatlah dasarnya lagi ya. CK tadi sama dengan apa? Apa tadi?
dx pangkat 3 ya, dx pangkat 3 kurang 7 dx kuadrat dx kali dy pangkat 2 kurang 6 dy pangkat 3 dikali sin dari x tambah 2y. Nah, ini ya ternyata bisa kita faktorkan menjadi dx kali tambah dy. Ya, kita bagi berekor dikali dengan apa? Hasil bagi tadi. Ini dx kuadrat kurang dx dy kurang 6 dy pangkat 2. Ya. Dx pangkat 2 dikurangi dx dy, gitu ya, dx dy, kemudian dikurangi 6 dy pangkat 3. Paham ini? Dikali sinus x tambah 2y. Nah, ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Nah, nilainya tadi sudah ada kan di atas tadi. Halo, dx pangkat 2 nilainya min 1, dx dy, oh ya, ini dx dy adalah min 2, dy kuadrat adalah min 4. Ada ya? Kita ganti. Dan kita substitusi. Ya, kita ganti 1 per mana? Dx dy-nya tambah dy ini biar dulu, biarkan. Nah, dx kuadrat berapa tadi? Halo? Dx kuadrat adalah min 1, dx dy min 2 ya. Min 1, min 2, min 4. Berapa? Ini min 1, min dari min 2, betul enggak? Halo? Min 6 kali min 4, betul ya? Min 4. Kali sinus dari x tambah 2y. Hasilnya berapa nih? Ini min 1 tambah 2. Berapa? Min 1 tambah 2. Kita tulis ini ya. Ini seper min 1 tambah 2. Ini tambah 6 kali 4, 24. Dikali seper dx dy tambah dy. Ya, dx tambah dy kali sinus dari x tambah 2y. Ini hasilnya 24, 26, 1/25 ya. 1/25 dari seper dx tambah dy kali sinus x tambah 2y. Sampai ini jelas nggak mesin dulu? Halo, yang lain? Yang online, do you understand this problem? Halo? Online? Jelas, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau sudah, nah ternyata dia menggunakan sifat dari seperti akar itu dikali dengan sekawan, ya sekawan. Ingat nggak sekawan? Kalau dx tambah dy dikali dx kurang dy, sekawan, ya. Nah kita pindah lagi, jadi zk-nya tadi hasilnya 1/25 seper dx tambah dy, ini dikalikan sekawannya. Sekawannya adalah dx kurang dy per dx kurang dy. Gitu. Dari sinus, dari apa? Sinusnya berapa? X tambah 2y. X tambah 2y. Ya. Halo? Nah, ini hasilnya 1/25. Ini artinya apa nih? Ngerti enggak nih? Dikaliinnya nih. Ini dx dari x tambah 2y, salah. Maaf ya. Dx dari sinus ini nih. Sinus dari x tambah 2y. Kemudian dikurangi, ini dx kali ini, kurangi dy kali sinus x tambah 2y. Artinya apa tuh? Diferensialkan ini terhadap x, ini diferensialkan terhadap y, ya. Per ini dx a plus b kali a kurang b apa? A kuadrat kurang b kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama itu enggak gitu? Dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda, itu enggak gitu? Nah kita sudah tahu tadi
Berarti dx kuadrat ya. Kita langsung ini dx kuadrat. Berarti 1/25 dari, nah turunan sin E plus 2Y tak ada X. Ini tak ada X nih. Ya, X. Turunan sin apa? Turunan sin adalah kosinus U kali U aksen. Ya, U aksen. Tapi aksennya tak ada apa nih? Tak ada X ya? Tak ada X, lingkari X-nya. Paham maksudnya? Diturunkan tak ada X nih. Dx. Dx itu artinya tak ada X. Min, awas ini dy tak ada Y. Sama sin U turunannya adalah cos U. U-nya salin. Kali U aksen. Ingat, diturunkan tak ada apa? Y. Y-nya dikurung. Itu artinya Y-nya yang diturunkan. X-nya konstan. Ya. Nah, dx kuadrat berapa tadi? Di atas. Dx kuadrat adalah min 1, dy kuadrat min 4. Ya nak? Ganti. Ya, ganti ini. Dx kuadrat berapa? Min 1, dy kuadrat min 4 ya. Halo? Min 4. Sorry. Oke. Nah, kalau ini kita turunkan berapa nih? Berarti 1/25 dari kosinus dari X tambah 2Y kali berapa nih? Ini X turunannya berapa? 1. 2Y konstan, 0. Enak. Dikurang kosinus X tambah 2Y. X konstan. Kan tak ada Y. 0. 2 kali Y turunannya 1. Per min 1 ditambah 4. Berapa nih? Ini 3 ya? Ya, ini 3. Sehingga 3 kali 1/25 ada 1/75. Nah. 1/75. Berarti ini 1 kali kosinus X tambah 2Y. Terus ini 2 ya. 2 ke 1, 2 tambah 0. 2 kali min 2 kali kosinus X tambah 2Y. Per 1 ya. 3-nya sudah dikalikan. 4 min 1 kali 3 1/75. Nah ini jumlahkan berapa nih? Min 1 enggak? Min 1 cos dari X tambah 2Y. Sehingga ZK-nya menjadi apa? 1/75 kali min cos X tambah 2Y. Betul enggak? Halo? X tambah 2Y. Atau ini sama dengan apa? Min 1/75 kosinus X tambah 2Y. Saya lihat jawabannya. Ya, min 1/75 cos X tambah 2Y. Dapat lihat ZK-nya, baru jawab solusi PDE atau PD parsial. Sudah lewat ya. Sama dengan apa? Z sama dengan Z homogen tambah Z khusus. Jadi Z sama dengan Z homogennya berapa tadi? Di atas. Di atas lagi. Oh ini ya. Apa ini? Min 1, min 2, 3 ya. Min 1, 2, 3. Jadi hasilnya sini apa? F Y min 1X G Y min 2X itu ya. H tambah 3 ya. Terakhir min 1/75 min ya. Kosinus X tambah 2Y. Inilah solusi lengkapnya. Alright. Gak boleh istirahat ya, sorry. Kita lewat 4 menit. Oke. Dari online ada pertanyaan? Agak sulit sedikit ya. Lebih sulit lagi polinom nanti. Anda lihat lebih ramai lagi hitungnya. Ya. Aduh. Oke. Ya, kita serah dulu ya. Ini saya cross, sebentar ini yang cross.